Halo teman-teman, kembali lagi kita di video review bangunan kafe yang ada di kota Surabaya. Jadi di episode kedua ini kita tetap akan membahas tiga tempat yang ada di Surabaya. Terus kita coba cek apa sih bagusnya atau mungkin kekurangannya dari segi arsitekturalnya gitu ya. Entah itu bangunannya, tampak depannya, tampak luarnya, atau mungkin interiornya. Mari kita lihat. Seperti sebelumnya, kita akan melihat dari akun Instagram SB Cafe Library. Jadi dia adalah sebuah akun semacam perpustakaan untuk kafe-kafe yang ada di Surabaya gitu. Oke, yang pertama, mari kita cek. Aku Halu Dharma Husada di Jalan Dharma Husada nomor 56. Nah, kalau kita lihat nih kayaknya wah, udah warna-warna neon, warna-warna pink purple gitu ya, pop art gitu. Kayak apa nih lanjutannya? Oke. Wah, ini sisinya bagus banget nih. Jadi kayak di kanan kirinya ada kayak apa ya, frame foto tokoh gitu ya, dengan apa ya, dikasih lampu, terus ada tulisan dengan warna-warna neon gitu ya, pink neon. Nah, kalau kita lihat, wah, tadi tuh kayak fokusnya tuh di situ tuh, kayaknya sisi depannya sih. Terus di ceilingnya itu, di plafonnya dia pakai entah itu majalah. Terus intinya tuh pop art gitu ya, gambar pop art, dimana tapi kayak sofanya warnanya hijau gelap. Kursi mejanya pun juga kayu, tapi kayu gelap, lantainya pun gelap, sehingga kayak dia cahaya dari luar tuh kan jendelanya banyak, jadi dia bisa keredam sama itunya, sama warna-warna gelap ini, sehingga kayak yang pop art tadi itu bisa muncul gitu. Jadi nggak apa ya, bisa mengimbangi dengan keramaian atau kepadatan, kekomplekskan variasi dari pop art tadi gitu. Karena pop art tadi itu kan kayak banyak banget terus. Nah, dia tuh juga nambahin cermin untuk memberikan kesan luas dan juga terang gitu. Ini kalau malam masif banget nih. Cuma kalau siang dia ketolong dengan warna-warna gelap, sehingga kayak nggak begitu silau-silau banget. Nah, kalau ini lantai satunya, jadi kayak ada, ini kalau dalam bahasa Jepangnya kayak menuju isekai, kayak menuju tempat lain gitu. Kayak lantai duanya tadi kayak berada di tempat lain, karena di lantai satunya tuh kayak plafon kayu, warna-warna kayunya tuh terang banget. Jadi kayak ada perbedaan yang sangat signifikan dari lantai satu menuju ke lantai 2 gitu. Jadi kelihatan banget kan. Jadi lantai satu tuh kayak oke, simple gini aja, putih-putih. Ada kayak nge-walk artnya gitu ya. Terus juga, nah ini juga di lantai satu dia kayak terbuka melihat ke taman gitu. Jadi kayak fokusnya lantai satu ini mungkin untuk siang hari sih. Terus kalau malam nih bagusnya di lantai 2 gitu. Jadi cukup simpel di lantai satunya sih. Warna kursi-kursinya juga terang banget. Agak-agak tropical sih kalau dilihat nih, kayak ada macam rumbai atau tanaman daun-daun kering gitu ya. Warna kayu yang nggak dicat juga. Sisi luarnya pun juga agak tropical. Ini kalau sisi luarnya sih sebenarnya oke. Dia memanfaatkan ruko yang ada di ujung, agak-agak tropical. Cuma di lantai 2 dia kayak ngasih misteri. Beda banget kan antara luar sama dalamnya lantai 2 ini. Jadi kayak dia menawarkan, nah ini tangga menuju ke lantai 2-nya. Jadi kayak bikin sesuatu misteri gitu. Lihat dari luar kayaknya tropical gitu, atau kayak di Bali, di Canggu gitu, tiba-tiba naik ke seperti ke dunia lain gitu. Jadi menurut aku ini sesuatu yang penawaran yang sangat baik untuk sebuah tempat gitu. Jadi untuk Aku Halu ini aku beri nilai 9 sih. Meskipun tidak seperti coffee shop lainnya gitu, tapi ini unik sih. Keunikannya itu yang membuat kayaknya ini nilainya 9 sih dari aku gitu. Oke, kita ke yang kedua, yaitu Oni House di Jalan Opak 56. Kalau dari awal nih kayaknya udah oke, ini kayaknya levelnya elit ya, level
menengah ke atas ya, kafe menengah ke atas, karena dari banyak besi-besi, aluminium, terus juga warnanya warna gelap seperti nuansa-nuansa klasik ya, jadi kayak kotak-kotak, pintunya kotak-kotak. Jadi nah di sini juga kerasa banget kayak nuansa klasiknya ya, oldiesnya juga kerasa, tembok-temboknya sengaja di tembok-tembok tua, kusam. Oh, bagus. Kesan kunonya juga dia dimunculkan dengan kursi-kursi yang anyaman bambu, besi gelap, terus juga tapi dia kayak menggabungkan unsur penghijauan yang ada dalam ruangan sih, entah itu di pohon di bawah, tanaman, ataupun yang digantung kayak gini, digantung-gantung. Ini kayak apa ya, aku jadi ingat kayak film-film Sherlock Holmes gitu, yang British era Victorian gitu. Ini kayak ini semi outdoor gitu, jadi ijo-ijo dalam ruangan gitu. Nah ini agak beda sih, dia mungkin ini khusus Natal ya, khusus Natal. Terus ya bagus sih pencahayaannya, lampunya tuh keren tuh, dia kayak ada efeknya gitu kan di ceilingnya tadi. Terus ini juga klasik, dia memanfaatkan pattern klasik di lantainya, terus lampunya digantung putih, cuma kayak lampunya kayak agak kosong sih, kayak cuma lampunya kotak gitu, cuma di atasnya tiba-tiba gak ada, kayak tiba-tiba muncul lampu kegantung gitu. Jadi kayak ada kurang variasi tiba-tiba di atas, bukan tiba-tiba sih, banyak variasi putihnya gitu di atas tuh, di ceilingnya, di plafonnya kayak putih polos, tapi di bawahnya tuh kayak patternnya sangat ramai sekali, kayak nggak imbang aja. Dindingnya pun sebenarnya cukup ramai dengan banyak ornamen, gak ornamen sih, pajangan gitu. Cuma emang di sisi atapnya kayak nggak seimbang dengan bagian bawahnya gitu. Nah kalau ini menarik sih tadi tuh, ini menarik, keren. Omni House di Jalan Opak 56 saya beri nilai 9 sih, karena ini memang bagus. Mungkin kekurangannya tadi itu ya, kayak di sisi ceilingnya kayak terlalu polos gitu, tapi itu nggak mengurangi dan tidak mengganggu, jadi aku beri nilai 9. Terus juga apa ya, kesan ala Victorian Britishnya itu juga bagus, baik, kayaknya asik juga dibuat nongkrong siang ataupun malam gitu, sama-sama enak, adem juga karena juga ada ijo-ijonya juga kan. Menarik. Oke, yang ketiga, Kaiten di Jalan Ratna 14. Kayaknya dari sini aku lihat nih kayaknya Japanese banget nih sih. Kelihatan banget ada unsur-unsur yang Japanese koi gitu, terus ilustrasi terus itu kayaknya ada komik dia, ini komik sih, manga yang di plafonnya tuh kayak potongan komik yang di print terus ditaruh di atapnya gitu, di plafonnya gitu. Terus juga ini kelihatan banget kan ada plafon potongan komik ya, itu di bagian itu kayaknya ada sudut-sudut yang spesial gitu di sana tuh. Lantainya lantai coklat, terus di atasnya ramai, perpaduan yang sangat bagus sih, ini bagus, menarik. Nah kalau ini lihat kayak Japanese sekali, meskipun mejanya juga sederhana ya, kotak, terus kursinya cuma bundar, tapi nah di sini kelihatan Japanese sekali ya, dengan gak cuma kayak itu sih, gak cuma dari apa ya, gambar ada di dinding ya, tapi juga dari jendelanya kotak gitu, itu juga Japanese sekali. Cuma ini agak mengganggu sini, apa sih kotak-kotak mana ya, ntar aku tunjukin. Kalau sisi luarnya sih oke sih, kayak ini memanfaatkan dinding yang pohon yang kayak disakralkan gitu kan, itu menurut aku bagus sih, Jepang banget gitu. Ada beberapa gantungan Jepang, cuma memang dari sisi luar kayaknya kurang
kurang terlihat Japanisnya banget gitu sih dibandingin sisi dalamnya, kayak kontras apa ya, kayak kurang. Mungkin kalau misalkan pohonnya nih ada lampunya gitu ya, lampunya terus ornamen bukan ornamen sih, gimmick atau pajangan-pajangan Japanisnya itu lebih banyak di sisi luar gitu, entah itu yang bisa dipindahkan ya, itu mungkin akan lebih menarik. Karena di sini kayak kalah sih, kalah gitu. Dari luar kayak B aja gitu, tapi di dalam bagus gitu. Jadi eman. Sisi luarnya kayak kurang dia no. Sisi dalamnya bagus banget soalnya. Keren sih, unik dan keren banget gitu. Meskipun cuma kayak ini mengganggu sih. Kayak apa sih? Kotak-kotak 3 ini. Di atasnya itu agak mengganggu sih. Di atasnya tempat kasir, tempat pemesanan. Tempat overall ini oke banget sih. Menurut aku Kaiten ini eman karena dia kayak si luarnya kayak jatuh banget sih, jatuh di sisi luar, jadi aku kasih nilai 7. Sebenarnya sih 8 oke, tapi 7 karena memang sisi luarnya kayak kurang dapat gitu, apa ya, Japanisnya tuh kurang dapat gitu. Seandainya sisi luarnya tuh bisa Japanis banget, mungkin 8 9 oke gitu. Mungkin itu review kali ini gitu. Cukup singkat karena foto-fotonya yang dibahas juga sedikit sih. Tapi aku harap ini bisa membantu teman-teman buat belajar kayak Instagramable tuh nggak cuma sisi satu sih, tapi kita bisa ngeliat dari kayak ngeliat keseluruhan penataannya kayak apa. Jadi kayak nggak cuma di satu sisi doang yang bagus, tapi overall kita ngeliatnya tuh tetap ada yang ditonjolkan, ada satu yang ditonjolkan gitu, tapi overall ini tetap nyambung, tetap seimbang, tetap apa ya, tetap menunjang yang satu yang keren ini gitu. Tapi tetap aja satu aja yang dikerenkan atau yang difokuskan nggak apa-apa, tapi overall yang lain tetap diperhatiin, jangan ditinggalin. Jadi kita coba belajar tentang itu. Oke, jadi itu mungkin review kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang kalian bisa juga mungkin merekomendasikan bahas apa sih gitu. Kalian juga bisa merekomendasikannya dengan menuliskan di komentar. Terus kalau misalnya kalian juga nggak setuju, boleh juga dituliskan di komentar. Tapi closing statementnya tetap sama, bahwa sebaik-baiknya cafe tetap selain segi kenyamanan gitu, kenyamanan tempatnya, tetap masakan atau minumannya tetap harus oke banget gitu. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa.